Dengan teknologi modern sekarang ini, memungkinkan kita merubah struktur air. Di dalam laboratorium ini, ditumbuhkan biji dengan menggunakan air yang sudah direkayasa. Di dalam bibit tanaman kacang ini, mempunyai radiasi foton 6 kali lebih besar dibandingkan dengan bibit kacang yang ditumbuhkan dengan menggunakan air biasa. Dengan menggunakan air yang sudah distruktur ulang molekulnya, menumbuhkan tanaman lebih cepat, dan dalam tanaman ini mengandung beberapa kali lipat kandungan protein nabatinya. Bila kita melihat pertumbuhan tanamannya, lebih panjang dan lebih kuat. Yang menggunakan air biasa, lebih pendek dan lebih lemah. Yang ini menggunakan bibit dari air yang direkayasa, dan yang lainnya yang menggunakan bibit biasa. Bisa kita lihat perbedaannya. Saya harus mengatakan menggunakan air yang direkayasa sangat berpengaruh pada tumbuhan. Dalam pertanian, kita bisa menghemat sampai 20% dalam penggunaan air yang sudah direkayasa. Tidak ada pupuk tambahan pada tanah dan airnya, dan komposisi airnya tetap H2O. Yang diubah tidak ada selain struktur airnya. Tetapi ilmuwan masih belum bisa menjawab mengapa hal ini bisa terjadi. Tergantung dari umurnya, manusia terdiri 70% sampai 90% air. Manusia dewasa memerlukan 2,5 liter air minum setiap hari agar tubuhnya berfungsi dengan baik. Dan 1,5 liter air lainnya diserap oleh tubuh kita pada saat kita mandi. Air mengalami perjalanan yang jauh dan sulit sebelum akhirnya sampai di rumah kita. Dulunya, pemukiman manusia hanya bisa terjadi di sekitar sumber air. Sekarang, ada air atau tidak bukan hal yang penting lagi. Karena kita sekarang bisa mendatangkan air dengan jarak ribuan mil dengan menggunakan pompa tekanan tinggi. Di alam aslinya, sungai dan arus air menikung dengan landai. Tetapi, berbeda dengan sistem pengaliran air modern yang mengalami tikungan-tikungan yang tajam. Struktur air berubah setiap kali mengalami tikungan yang tajam. Air yang dialiri melalui pipa-pipa ke dalam rumah kita mengalami banyak perubahan dari setiap tikungannya. Tetapi semua bentuk kristal airnya tidak ada yang baik. Lihat contohnya seperti ini. Banyak sekali bentuk kristal yang berlainan, tetapi semuanya tidak memiliki keindahan atau kesimetrisan. Air yang mengalir melalui pipa bawah tanah menjadi rusak. Air yang seperti ini bisa menghisap energi bagi orang, tanaman, atau binatang peliharaan yang mengkonsumsinya. Seperti yang sudah kita ketahui, persediaan air untuk kota-kota besar adalah dengan sistem daur ulang. Setelah melakukan reaksi-reaksi kimia dan melalui filter raksasa, air dikirim kembali ke rumah kita. Dan tentunya juga tidak bisa diabaikan polusi yang terjadi sepanjang perjalanan air itu dalam pipa menuju rumah kita. Kita juga mencemari air secara spiritual, dan ini terjadi dalam skala besar. Mengapa? Karena air merekam semua kebencian, kejahatan, dan stres selama perjalanannya. Sehingga air bisa disebut mati pada saat memasuki tubuh kita. Bumi kita layaknya sebuah wadah air raksasa, di mana ada banyak kehidupan di dalamnya. Dan kehidupan yang ada di dalamnya juga merupakan wadah-wadah air yang lebih kecil. Dengan teknologi modern, kita bisa menjelajah jauh keluar angkasa. Dan dalam perjalanannya, untuk menemukan kehidupan di planet lain, yang pertama kita cari adalah keberadaan air. Tidak ada kehidupan di bumi ini bila tidak ada air.
And one of the big questions is whether or not, in case that there should be Demikian juga dengan kehidupan di planet-planet lain, on other pasti planets, memerlukan air. this would also be based on the presence of water. Ada kepercayaan yang kuat yang menyatakan bahwa kehidupan pertama berdasarkan dari air, dan lama kemudian setelah berevolusi yang panjang, baru ada kehidupan di luar air. Bila kita berbicara mengenai lahirnya dunia ini dan keberadaannya dengan manusia, selalu ada hubungannya dengan air. Kehidupan ini seperti pembentukan sebuah patung dari tanah liat. Sebelum dibentuk, diperlukan air. Tetapi proses kehidupan ini memerlukan waktu yang sangat panjang dan juga tempaan. Orang bijak zaman dulu mengatakan, menyalanya kehidupan kita sekarang ini dimulai dari sebuah percikan, dan percikan itu dimulai dari air. Seluruh evolusi kehidupan dimulai dari sini. Mulai dari kehidupan yang sederhana seperti bakteria, hingga yang kompleks seperti manusia, melalui evolusi seperti ini untuk mencapai kesempurnaannya.